Wow, haleluya. Yeah, God is good. Saudara bilang all the time. God is good. All the time, yeah. Kalau saya bilang God is good, saudara bilang all the time. God is good all the time, yeah. Kalau saya bilang all the time, God is good. God is good all the time. God is good all the time. God is good. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya suka cita hari ini. Dan hari ini kita masuk pada pembahasan sesi ke-7 kita tentang mengapa orang pilihan bisa gagal. Nah, seharusnya orang pilihan gak bisa gagal. Kenapa orang pilihan gak bisa gagal? Karena Tuhan membela, Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan, Tuhan melindungi, dan Tuhan memantapkan mereka. Nah, pertanyaannya mengapa orang pilihan bisa gagal? Nah, pembahasan ke-7 kita mau bicara tentang pelayanan tanpa kepedulian. Sama-sama bilang sama saya peduli. Ayo, sama-sama bilang sama saya peduli. Saya percaya kenapa Allah tinggalkan sorga. Because God cares. Allah peduli. Amin. Kenapa kita melayani? Karena kita peduli. Kenapa ibadah minggu kita sebelah kiri ini ada sign language? Karena buat saya, kawan-kawan tunarungu adalah saudara dalam kasih Tuhan. Kami rindu melayani saudara. Karena saya dapat banyak masukan dari keluarga-keluarga yang mungkin anggotanya ada yang tunarungu dan berkata, saya juga ingin anak saya, sepupu saya, saudara saya menerima berkat firman Tuhan. Dan karena itu kita adakan terjemahan dalam sign language. Dan saya memuji Tuhan untuk kesetiaan kawan-kawan dari penterjemah bahasa sign language ini yang melayani dengan kepedulian dan kasih. Karena what is God? Who is God? Apa itu Tuhan dan siapa itu Tuhan? Tuhan adalah Allah yang peduli. Dan dia penuh dengan kepedulian. Makanya kan ada lagunya. Allah mengerti, Allah peduli semua persoalan yang kita hadapi. Alkitab bilang apa? Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Alkitab bilang apa? Air mata orang benar ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Semuanya itu menggambarkan apa? God cares. Tuhan yang kita sembah. Bukan hanya raja di atas segala raja. Bukan hanya Tuhan di atas segala Tuhan. Bukan hanya Bapa yang baik. Tapi dia juga Tuhan yang peduli. Kenapa dia tinggalkan sorga? Dia peduli dengan kita. Kenapa orang benar? Orang yang sudah dipilih Tuhan. Orang yang sudah ditebus Tuhan. Orang yang sudah melayani Tuhan. Tapi kemudian bisa gagal. Bisa dilempar oleh Kristus. Dan orang-orang ini berkata, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah usir setan demi namamu, aku sudah sembuhkan orang sakit demi namamu. Yesus bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Enyah dari hadapan kue kamu pembuat kejahatan. Artinya mereka kenal Tuhan. Mereka sudah diselamatkan Tuhan. Mereka sudah diberi karunia oleh Tuhan. Tapi Tuhan lemparkan. Kenapa? Karena mereka orang benar. Tetapi tidak bisa bertahan sampai akhirnya. Ini yang kita mau pelajari. Why? Mengapa? Dan salah satunya saya jumpai itu akibat pelayanan dalam ketidakpedulian. Nah, buka Alkitab kita sama-sama. Di rumah sudah masing-masing. Mari kita buka Alkitab. Matius 25 ayat 40 sampai 46. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, ini kamu telah melakukannya untuk aku. Berarti Tuhan mau kita bukan hanya melakukan firman Tuhan. Saya tidak boleh berzina. Oh ya, saya tidak boleh menyembah berhala. That is great. Karena yang masuk surga bukan hanya kumpulan orang-orang yang tidak berzina.
Bukan hanya kumpulan dari orang-orang yang tidak menyembah berhala. Bukan hanya kumpulan dari orang-orang yang tidak percaya dukun-dukun dan kuasa kegelapan. Bukan sekedar kumpulan dari orang-orang yang tidak pernah memakai narkoba. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di atas segalanya juga harus menjadi orang yang peduli. Artinya, meskipun saya sudah tidak berzina, meskipun saya tidak pakai narkoba, meskipun saya tidak menyembah berhala dan pegang kuasa-kuasa kegelapan dan tidak pergi ke dukun. Tapi kalau pada saat yang bersamaan saya juga tidak peduli, maka tidak ada tempat buat saya. Karena Alkitab ini bilang, aku menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, hanyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, dengar. Orang pelayanan, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah lahir baru, bahkan dalam Alkitab bisa disebut sebagai orang terkutuk. Hello? Mungkin saudara menatap saya dan berkata, ini teologi apa sih yang Gilbert ajarkan? Saudara, gue kasih dalam Tuhan, saya bukan teolog, tapi saya hanya seorang yang menyampaikan firman Tuhan buat setiap saudara. Silahkan saudara membahasnya, silahkan saudara mempertentangkan. Tapi orang yang membahas firman Tuhan, dia ada artinya teolog. Dia sedang berteologi, biarkan mereka debat sama mereka, dong deng dong. Tapi biarkan saya tetap ada pada panggilan saya untuk menyampaikan firman Tuhan buat setiap saudara yang membuka hati. Saya tidak menyampaikan firman buat orang yang suka berdebat, karena orang yang suka berdebat akan tetap berdebat. Iya ya. Yesus datang, ahli Taurat tetap berdebat. Jadi kalau roh di dalam kita adalah roh ahli Taurat, pasti akan mau berdebat, saudara. Tetapi ingat Yesus bilang apa tentang Maria? Maria telah mengambil yang terbaik dalam hidupnya. Artinya yang terbaik duduk dengar firman Tuhan yang murni dan berkualitas. Dan kita bisa memisahkan, karena Alkitab bilang uji segala sesuatu dan pegang yang baik. Kita bisa memisahkan mana firman Tuhan yang murni, yang berasal dari isi hatinya Tuhan. Dan mana firman Tuhan yang hanya penuh dengan putaran-putaran teologi, teori-teori yang tak jelas, saudara. Tapi ayat ini menggambarkan kepada kita. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, hanyalah di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Bisa saja orang yang sudah melayani, orang yang sudah bertobat, ngeri saudara. Saya baca ayat ini terus terang air mata saya menetes. Dan saya berkata, Tuhan, saya tidak mau disebut sebagai orang terkutuk. Mereka sudah melayani. Mereka sudah bertobat, mereka sudah lahir baru. Dan mungkin mereka tidak juga berzina. Mereka tidak percaya dukun-dukun, mereka tidak terlibat dengan drugs, mereka bukan penipu. Mereka bukan orang yang memperkaya diri, mereka bukan hamba uang. Tetapi ayat ini berkata, dan ia berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, hanyalah dari hadapan kowe kamu orang-orang terkutuk. Hanyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk apa? Iblis dan malaikat-malaikatnya. Berarti jelas di sini. Neraka tidak diciptakan untuk manusia. Ada orang yang masih mempertanyakan, kalau Tuhan itu Allah yang baik, kenapa dia ciptakan neraka untuk manusia? Pertanyaannya saja sudah membuktikan koon, saudara. Karena neraka tidak diciptakan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk iblis. Dan malaikat-malaikatnya, artinya untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Jadi setan tidak mau kesepian di neraka, dia cari elu. Ah, itu dia. Dia cari elu, iya kan? Maka jangan mau ikut setan, iya kan?
Iblis mau taruh kepahitan lah dalam diri kita. Iblis mau kita tawar hati sama hamba Tuhan, tawar hati sama gereja, tawar hati sama sesama orang Kristen, tawar hati untuk baca Alkitab, tawar hati untuk menyembah Tuhan, tawar hati untuk berdoa. Sampai kita ngerasa, aduh doa begitu-begitu aja, malas. Tuhan juga tahu isi hati saya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu konsep-konsep iblis. Supaya apa? Supaya kita terseret dan terbuang dari hadapan Tuhan. Dan akhirnya menjadi pengikutnya. Saya menyebut pengikut iblis ada dua. Yang pertama, yang memang committed. Memang dia mau hidup dalam dosa. Dia memang mau jadi pengikut iblis. Dia jual diri. Dia memang pakai narkoba. Dia memang jadi homoseks. Dia memang jadi lesbian. Memang dia tahu persis dia dosa tapi dia tetap jalani. Itu yang saya bilang committed. Tetapi yang kedua, pengikut iblis yang tertipu. Karena Alkitab bilang iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dia pikir dia sedang ikut Tuhan. Dan salah satunya hari ini kita pelajari. Dia ada di gereja, dia ada di pelayanan, dia ada dalam aktivitas rohani. Tapi tidak peduli. Karena Alkitab bilang. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang tak berpakaian, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, ketika aku dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Nah kelihatan kan orang yang tidak peduli senangnya berdebat. Senangnya mencari-cari alasan. Senangnya membenarkan diri sendiri. Harusnya kan mereka berkata, ampuni aku Tuhan. Orang kok dasarnya hatinya busuk. Buat dia sorry itu adalah, waduh. Gak percuma ada lagunya. Hard to say I'm sorry. Pendeta tahu-tahu lagu begituan lagi. Hard to say I'm sorry. Iya kan? Ada orang kalau suruh ngomong sorry. Lebih baik kepala terpisah daripada badan daripada suruh bilang sorry. Kayak ada setan apa gitu dalam pikirannya, ada setan apa di mulutnya, ada setan apa di hatinya. Kalau untuk bilang sorry itu kayak berat banget gitu. Dan kalau udah gak ada jalan lain, ya udah, sorry. Saudaraku, di depan Yesus, tetap gak mau bilang sorry. Makanya ada banyak istri susah sekali bilang sorry sama suaminya. Pokoknya debat dulu, ribut dulu, membenarkan diri dulu. Dan ujung-ujungnya kalau sampai harus bilang sorry karena memang udah bukti-buktinya dia udah terdesak, udah memang gak ada pembenaran lagi. Ya udah, sorry. Bu, jangan mau bu hatimu dikuasai iblis bu, bener deh bu. Pak, jangan mau hatimu dikuasai oleh iblis. Apa susahnya sih bilang sorry? Adik-adik muda, masa kau mau terus biarkan setan membelenggu hidupmu dengan ngototmu itu, dengan debatmu itu, dengan pembenaran dirimu sendiri? Just say sorry. Selalu saya bilang, membutuhkan jiwa besar, membutuhkan pemikiran yang luas, membutuhkan hati yang dewasa untuk berani berkata, sorry. Adik-adik muda, boleh ya saya ngomong ya, boleh saya ngomong ya, kan saya pendeta, saya kan gembala, boleh dong saya ngomong. Adik-adik muda, lu kalau cari pasangan teman hidup jangan cuma cari yang cantiknya, gantengnya, bukan itu segala-galanya ya kan. Tetapi lihat ya kan, dia kira-kira kalau salah mau saya sorry nggak? Walaupun dia cantik, kalau nggak mau bilang saya sorry ya kan, lu tetap menikah sama dia. Saya cuma mau bilang selamat menderita ya kan. Seganteng apapun cowok itu, tetapi kalau dasarnya nggak mau ngomong sorry, makan tuh ganteng, selamat menderita, saudara-saudara. Belajar jadi orang yang kalau salah
Berani bilang sorry. Ayat ini coba lihat ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya. Nah, lihat kan? Debat, saudara. Cari pembenaran. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau telanjang, atau sakit atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Wah, artinya kami udah lakukan semuanya yang terbaik ini. Kapan kami tidak melihatnya? Ah, itu kan? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Folks, serving God is not only in church. Melayani Tuhan bukan hanya harus di gereja. Apa artinya di gereja kita seperti malaikat sonder sayap? Wah. Tapi di keseharian bengis. Pembantu dimaki seenaknya. Karyawan dikasari semaunya. Gak peduli perasaan orang. Lihat orang susah, lihat orang miskin gak pernah peduli. Yang penting gua kaya, yang penting gua suka, yang penting gua mau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Buat saya, hidup Kristen seperti itu, ada hidup Kristen yang menjijikan, saudara. Engkau hanya jadi batu sandungan. Orang akan melihat perbuatanmu yang memuakkan dan meninggalkan Tuhanmu. Saya hanya putar satu ayat yang berkata, orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Tapi kalau hidup kekristenanmu seperti itu, menjijikan, orang akan melihat perbuatanmu yang memuakkan dan meninggalkan Tuhanmu. Ini yang saya mau bilang. Sorry, demi cinta saya kepada saudara. Di masa pandemi yang saya tahu adalah masa yang sangat serius, masa goncangan akhir zaman. Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya, izinkan saya mengingatkan buat saudara. Buang segala jenis kemunafikan itu. Jangan sampai engkau kalau dengar firman, luar biasa deh pokoknya. Tapi menjadi orang yang tidak peduli. Yesus bilang apa? Terkutuklah engkau. Dan ayat 46. Dan mereka ini. Siapa mereka itu? Orang yang tidak peduli. Orang yang tidak mau mendengar jeritan orang miskin. Orang yang tidak pernah tergerak untuk melihat kebutuhan orang lain. Orang yang hidupnya hanya penuh dengan kritikan, menyerang sana, menyerang sini, membanggakan diri, merasa diri yang paling benar. Alkitab bilang, dan mereka ini, orang-orang yang tidak peduli ini, akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar, orang yang peduli, ke dalam kehidupan yang kekal. Folks, mungkin khotbah saya hari ini keras. Mungkin pemilihan kata yang saya pilih adalah kata-kata yang tajam. Dan mungkin buat sebagian saudara menyakitkan. Tetapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, itu jauh lebih baik. Daripada kau dilemparkan ke dalam api yang kekal untuk selama-lamanya. Minta maaf saya pakai kata perbuatan yang menjijikan. Minta maaf saya pakai kata tindakan-tindakan hidup yang memuakkan. Tetapi kata-kata pemilihan kata yang keras itu buat saya jauh lebih baik. As a shock therapy. Saya mengerti. Ada orang-orang yang marah dengan saya dan berkata, Gilbert tuh hamba Tuhan apa? Kalau ngomong, menjijikan, memuakkan, bodoh, tolol. Jujur. Saya bisa memilih kata-kata yang jauh lebih baik, lebih manis. Supaya saya disenangi banyak orang. Tapi sorry, bukan untuk itu saya ada. Saya bukan ada untuk disenangi banyak orang. Saya sangat bisa. Pertama kali saya di televisi. Tahun 91. Berarti 30 tahun.
saya berhadapan dengan kamera-kamera seperti ini. Sangat bisa saya memilih kata-kata yang jauh lebih baik. Supaya saya disukai orang, supaya saya disenangi orang, supaya saya dipuji-puji orang. Dan semua bilang, aduh Gilbert luar biasa ya. Kata-katanya manis, kata-katanya baik, menyenangkan hati orang. Tapi sorry. Ini bukan drakor bos. Ini bukan drama Korea. Yang kemudian pemeran utamanya akan disukai. I'm a servant of God. Saya hamba Tuhan. Saya ada di sini untuk memberitahukan kebenaran buat saudara. I know. Sometimes truth is tough. Kadangkala kebenaran itu keras, kadangkala kebenaran itu pahit, kadangkala kebenaran itu menyakitkan. But it's better I tell you the truth. Saya nggak mau berdiri di hadapan Tuhan lalu Tuhan tanya, Gilbert, apa yang kau khotbahkan buat jemaat? Ya saya nyeneng-nyenengin jemaat aja. Habis netizen, netizen zaman sekarang, waduh, kalau kita ngomong keras, kita dimaki-maki, hater saya banyak. Walau segala cerita tentang saya dijatuh-jatuhin, dimaki-maki. Saya dibilang pendeta nggak ada aturan, nggak ada sopan santun, mulutnya kotor, segala macam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya lebih takut sama Tuhan daripada sama netizen. Saya nggak mau Tuhan menatap saya dengan sinis dan berkata, jadi selama ini kau khotbahnya untuk menyenangkan orang, hanya dari hadapanku kamu melakukan yang terkutuk. Saya lebih baik dimaki oleh netizen sebagai pendeta terkutuk. Karena kata-kata saya mungkin keras. Tapi coba saudara pikirkan. Buat apa saya membenci saudara? I don't even know you. Buat apa saya mengucapkan kata-kata yang dapat melukai saudara? Yang saya tahu akibatnya juga saya akan diserang. Tetapi kalau saya bicara hanya karena I love you, I know hell are real. Saya tahu neraka itu nyata. Dan there is no other way. Kalau saudara tetap kompromi dengan dosa, you will be in hell. Saya ngerti, gak banyak lagi pendeta berbicara tentang neraka. Karena banyak orang lebih senang jadi motivator. Dia akan lebih terkenal. Dia akan lebih disukai. Tapi sorry, saya gak memilih untuk disukai. Saya memilih untuk memberitahukan kebenaran buat saudara. Because the truth will set you free. Hanya kebenaran yang akan membebaskan saudara. Bukan kenyamanan yang membebaskan saudara. The truth. And I promise God, I will never open my mouth to talk just only to the truth. And for the truth. Hanya kepada kebenaran dan untuk kebenaran. Dan sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara. Even though you are Christian. Even though you are a servant of God. Walaupun saudara Kristen, saudara melayani Tuhan. Tapi kalau hatimu busuk, engkau bukan orang yang peduli. Engkau tetap mau hidup dalam perzinahan. Engkau tetap memilih kehidupan dalam dosa sambil berkata, ya Tuhan juga ngerti kok. Buktinya sampai sekarang saya nggak diapa-apain sama Tuhan. Tapi ada banyak orang
yang melayani Tuhan tapi diusir oleh Tuhan, dibuang ke dapur api yang dipanaskan. Kekal sampai selama-lamanya. Lebih baik saya berbicara keras buat saudara, tapi saudara berbalik. Daripada saya memilih untuk disukai, tetapi kemudian saudara tertipu. Buat saya, berarti saya hamba Tuhan yang jahat. Demi kepentingan, kesukaan, dan kenyamanan saya membiarkan orang menuju neraka jahanam. Selanjutnya, saya pelajari di sini. Salah satu jebakan iblis yang sering kali saya sebut dan saya bahasakan paling sukses dalam menjebak orang-orang pilihan adalah membuat segala sesuatunya menjadi rutin. Dan bahasa saya bilang kerutinan. Kerutinan ini awal dari kejenuhan dan kebosanan yang menuntun pada pelayanan tanpa kepedulian. Karena rutin, akhirnya jenuh dan bosan. Tanpa disadari banyak rumah tangga memang gak bercerai. Tapi sudah dry. Kenapa? Karena istri mengerjakan segala sesuatu rutin. Suami mengerjakan segala sesuatu rutin. Dalam rumah tangga rutin yang akhirnya ada kejenuhan dan kebosanan. Tidak sedikit anak-anak muda yang sudah pacaran 2-3 tahun akhirnya lakukan hubungan seks sebelum nikah. Kenapa? Karena kerutinan mendatangkan kejenuhan dan kebosanan. Kejenuhan dan kebosanan membuat orang jadi berpikir aneh-aneh dan macam-macam gitu saudara-saudara. Orang yang jenuh dan bosan dengan kerjaannya, akhirnya lari ke narkoba, lari ke seks bebas. Orang-orang yang jenuh dengan hubungan rutin dengan istrinya, dengan suaminya, akhirnya mulai selingkuh. Orang Manado bilang bahugel dia. Tahu bahugel? Hugel singkatan hubungan gelap. Ada hugel yang lagi menonton Mbak Uni. Oh Tuhan Yesus. Kalau ada yang sedang bahugel menerima firman hari ini, cepat bertobat. Tidak ada orang yang doanya Tuhan jadikan saya peselingkuh. Gak ada orang yang dalam doanya Tuhan kita kepengen sekali kita jadi hugel gitu ya kan. No. Tetapi itulah pola permainan iblis. Dia ciptakan kerutinan. Dan kerutinan mengakibatkan kejenuhan dan kebosanan. Dan sekarang sudah mengerti. Kenapa Alkitab katakan lakukan segala sesuatu seperti kita mengerjakannya untuk Tuhan. Artinya lakukan segala sesuatu dengan motivasi yang baik. Lakukan segala sesuatu dengan dasar kasih. Lakukan segala sesuatu sebagai kerinduan kita untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Sehingga hidup gak jadi rutin yang akhirnya berakibat kejenuhan dan kebosanan. Klik. Kristus menekankan pada tiap-tiap orang pilihannya. Untuk mendasari apapun yang dia kerjakan dengan kasih. Love is power. Kasih adalah kekuatan. Artinya kalau apapun yang kita kerjakan karena kasih, makanya Alkitab bilang apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatan, segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Waktu apapun kita kerjakan dasarnya kasih. Maka kasih mendorong kita untuk memiliki beban. Untuk berbuat lebih lagi, untuk berbuat lebih lagi, untuk berbuat lebih lagi. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Klik. 1 Yohanes 2 ayat 9-10. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tapi ia membenci. Ya kan, ia membenci saudaranya. Ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi kalau orang bilang dirinya dalam terang, tapi yang dia buat cuma cari kesalahan, cari kekurangan, cari kesalahan istrinya, cari kekurangan istrinya, cari kesalahan suaminya, cari kekurangan suaminya. Semua orang pokoknya yang dia lihat kekurangan.
Dia masuk ruangan, selalu yang dia lihat kekurangan. Dia lihat makanan, yang dia lihat kekurangan. Buat saya di mata, di otak, dan di hatinya ada belenggu setan. Sorry kalau saya ngomong apa adanya. Dan ada banyak orang gak sadar. Dia pikir is okay, karena dia pikir kerasukan setan itu berarti saya gak kerasukan setan. Karena dia pikir kerasukan setan itu manifestasi kayak gitu. Tapi saya ulangi sekali lagi. Ada orang yang ikut setan memang committed. Dia tahu itu dosa dan dia tetap jalani. Tapi ada orang tertipu, dia pikir is okay. Dia gak sadar bahwa dia sebetulnya sudah dibelenggu oleh iblis. Engkau harus sadar. Doa saya firman Tuhan hari ini shock you. Menyadarkan saudara. Intinya sederhana. Kalau saudara lihat apa saja, siapa saja. Mungkin saudara menatap saya, oh enggak juga begitu sih. Ya tapi mungkin 80% lah. Selalu yang saudara lihat kekurangan, engkau adalah orang yang terjajah. Engkau adalah orang yang dibelenggu setan. Di dalam dirimu gak ada kasih. Karena di dalam dirimu engkau gak suka lihat orang senang dan engkau senang lihat orang menderita. Kan ada orang yang begitu. Susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Kalau lihat orang di dekatnya tertawa-tawa, ada aja yang dia cari-cari persoalan. Tapi kalau dia lihat sekitarnya menangis, menderita, itu sih, jahilah. Bapak, ibu, adik-adik muda. Kalau itu engkau cepat bertobat. Karena kalau dia berkata dia dalam terang. Tetapi hatinya penuh kebencian, hatinya penuh dengan hal yang negatif. Hatinya selalu mencari-cari kesalahan. Maka dalam dirinya tidak ada terang sama sekali. Coba lihat selanjutnya, klik. Barang siapa mengasihi saudaranya. Jadi kalau dia lihat orang, dia selalu berpikir gimana saya membahagiakan. Kalaupun dia lihat kekurangan orang yang dia pikir bagaimana saya menolong. Bagaimana saya berbuat sesuatu. Ada orang kalau dia lihat orang miskin, oh itu banyak dosa sih. Dia lihat orang susah, dipukul Tuhan dia. Ya udah pantasnya lah dia begitu. Kok hatimu bisa sebusuk itu sih? Entah apa yang merasuk dirimu. Karena gak ada kasih. Dia lihat kekurangan, kelemahan orang, dia tertawakan. Dia hakimi, dia ejek, dia hina. Come on, wake up. You are a Christian. You are son and daughter of a living God. Masa perbuatanmu seperti orang kerasukan setan seperti itu? Coba lihat. Barang siapa mengasihi saudaranya. Jadi mengasihi bukan berarti gak melihat kekurangan. Tapi kalau dia lihat kekurangan, dia pikir gimana saya tolong. Gimana saya bantu. Gimana saya mengerti, bagaimana saya pahami. Bagaimana saya arahkan untuk keadaan yang lebih baik. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang. Dan di dalam dia, di dalam terang, tidak ada penyesatan. Karena di dalam terang, otomatis yang ada adalah kasih. Kasih selalu mengangkat, bukan menjatuhkan. Kasih menghibur, bukan menyedihkan. Kasih membawa pada kemuliaan, bukan pada hal-hal yang menyakitkan dan menghancurkan. Folks, we are at the last chapters of end times. Kita ada di bagian terakhir dari akhir zaman. Ini waktunya untuk kita serius. Halo? This is a time to be serious with God. Ini waktunya untuk serius, bukan hanya asal hidup. Tapi ini waktunya untuk mengkaji, uji segala sesuatu. Ya cuma saya orangnya begini, kerasukan setan kau. Iya kan. Tapi mulai sekarang, iya Tuhan ya. Saya mau jadi suami yang lebih baik. Saya mau jadi istri yang lebih baik. Saya mau jadi pelayan Tuhan yang lebih baik. Saya mau jadi orang muda yang lebih baik.
Karena kalau saya hidup dalam kasih, saya berjalan dalam terang, saya peduli, maka saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan, yeah, haleluya. Selanjutnya, saya pelajari kasih dan kepedulian tidak dapat terpisahkan. Orang bisa peduli, dasarnya harus kasih. Jangan sampai kita peduli hanya supaya dilihat orang. Hanya supaya dikagumi orang. Bahasa orang sekarang, banyak orang sekarang bikin kepedulian demi konten. Banyak saudara-saudara. Kan di zaman musim apa nih sekarang ini kan. Orang bikin YouTube channel, orang bikin Facebook live, orang bikin Instagram live, lalu orang bikin apa lagi lah yang live-live itu ya kan. Banyak yang sedang menjalankan kepedulian tapi demi konten, saudara. Dan kepedulian seperti itu, yang kata Alkitab, terkutuklah. Tuhan mencari orang-orang yang melangkah dalam kasih. Karena kasih melahirkan kepedulian. Dan kepedulian yang sejati dasarnya harus kasih. Yes, you got it. Lihat selanjutnya, klik. Dari mana ketidakpedulian datang? Nah, saya catat di sini. Yang pertama dari sifat malas dan tidak mau repot. Karena dia merasa dirinya is the center of the world. Dalam hatinya. Aduh. Nanti kalau saya nolong bagaimana, kalau begini bagaimana. Itu kan cara kerja iblis kan selalu begitu. Kalau iblis tidak memberikan hati yang keras kepada kita. Kalau iblis tidak mampu menutup pintu hati kita, maka iblis membuat rasa malas dan tidak mau repot dalam hidup kita. Artinya gini, kan ada orang-orang yang memang sama sekali tidak peduli kan. Tapi ada orang-orang yang kelihatannya, ini kan kelihatannya peduli. Ya saya sih mau pendeta, tapi gimana nanti kalau begini, nanti gimana kalau begini. Aduh gak mau repot aduh sulit aduh begini nanti begini Lihat. Alkitab berkata, barang siapa yang tidak mau memikul salib dan menyangkal diri, ia tidak layak bagi aku. Hidup Kristen harus berani repot. Pak, untuk peduli dengan istri, untuk peduli dengan anak-anak. Ibu, untuk peduli dengan suami, untuk peduli dengan anak-anak. Untuk peduli dengan orang sekitar kita, kadang-kala kita repot. Dan dalam tanda petik kadang-kala kita rugi. Kita harus mengeluarkan pengeluaran. Kita harus bekerja extra mile. Kita harus mengorbankan sesuatu lebih. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang setuju katakan amin. Jangan jadi orang-orang yang malas dan tidak mau repot. Allah turun menjadi sama dengan manusia. Itu menandakan dia bukan Allah yang malas. Dan dia Allah yang mau repot buat kita. Kau pikir mati di atas kayu salib gampangkah? Tetapi dia buat apa saja untuk kita. Dan dia siap repot. Waktu kita menyadari kasih Allah yang luar biasa itu, kita berkata Tuhan, untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Untuk kebahagiaan rumah tanggaku, untuk hari depanku, aku harus jadi orang yang berani repot dan berani kerja keras dan rajin bagi Tuhan dan kemuliaannya. Yang kedua, kenapa ada orang-orang yang tidak peduli? Karena belum sungguh-sungguh memahami isi hati Tuhan, sehingga memiliki sifat masa bodoh. Kadang-kadang kita pikir, ya terus kenapa? Biarin aja kalau dia ada apa-apa ya biarin. Tapi orang kalau punya hati Tuhan. Yesus gak kenal wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Itu bukan teman sekolahnya.
Itu bukan orang yang dia kenal. Dan itu juga bukan mereka yang di gereja memuji menyembah dia. Bukan juga terlibat dalam pelayanan-pelayanannya. Bisa aja Yesus bilang, ya ampun tuh perempuan. Waduh, ilah, badung banget. Tetapi waktu wanita ini diseret di depannya, menurut hukum Musa dia dilempar batu sampai mati. Yesus membela. Yesus masuk kota Nain. Keluar dari kota Nain ibu janda yang sedang menangis. Yesus gak kenal ibu janda itu. Yesus gak kenal anak muda yang mati itu. Tapi Yesus mau repot. Dia bilang sama pengusung mayat, berhenti. Letakkan mayat itu di bawah. Buat orang Yahudi. Menyentuh mayat. Dan berada di sekitar pekuburan dan orang mati. Membuat ia 7 hari dalam kondisi najis. You know what I mean, right? Tetapi Yesus memilih untuk menolongnya karena itu isi hatinya. Peduli. Saya berdoa. Hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat. Roh Kudus berbicara buat setiap kita. Kita bukan hanya menjadi orang yang cinta Tuhan. Tapi kita peduli buat orang di sekitar kita. Sehingga kita berkata, ini aku Tuhan. Tuhan sudah buat banyak bagiku, biarlah aku mengerti isi hati Tuhan. Sehingga aku selalu jadi berkat. Dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, dari mana ketidakpedulian datang? Kurang bergaul dengan firman dan Roh Kudus. Orang makin bergaul dengan firman, makin bergaul dengan Roh Kudus, maka Alkitab bilang Tuhan mencampakkan hati daging yang keras, hati batu yang keras, dan menggantikannya dengan hati daging yang lemah lembut. Tuhan mencampakkan hati batu yang keras dan menggantikannya dengan hati daging yang lemah lembut. Ada banyak orang pikir sekedar saya dibaptis selesai cukup. Betul. Mungkin dibaptis cukup syarat untuk keselamatan kita. Karena barang siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, kata Alkitab. Tapi kalau hidup kita kasar, hidup kita kepala batu, hidup kita gak peduli, hidup kita hanya egois, mikirin diri sendiri dan keuntungan diri sendiri, kenyang perut kita sendiri. Itu jahat di hadapan Tuhan. Pastikan kita orang-orang yang bergaul dengan firman. Pastikan kita orang-orang yang bergaul dengan Roh Kudus, karena itu akan memberikan kepekaan buat kita. Kita jadi orang yang gak suka nyakitin hati orang. Kita jadi orang yang gak suka merugikan orang. Gak suka menyengsarakan orang dan gak suka menyusahkan orang. Tapi kita selalu berpikir, Tuhan bagaimana lewat hidupku. Orang lain tertolong, diberkati dan melihat kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, dari mana ketidakpedulian datang? Karena terlalu fokus pada diri sendiri dan pada persoalan diri sendiri. Bayangkan, Herodes dalam pikirannya sampai berpikir, bunuh semua anak yang lahir di bawah umur 2 tahun, bunuh mati semua. Kalau kita bilang, hei keji banget hidup lu. Dia bilang, enggak. Inilah strategi politik. Karena yang akan lahir ini akan menggantikan kedudukan aku. Lihatnya. Orang kalau dasar hatinya busuk. Iblis mampu taruh alasan-alasan dalam pikirannya. Sehingga orang dengan kejahatannya, dengan kekerasannya, dengan keegoisannya selalu merasa diri benar. Makanya selalu saya bilang, orang egois itu gak usah didebat. Pak, kalau istrimu egois gak usah didebat Pak, capek. Sama aja kau debat sama setan. Bu, kalau suamimu egois jangan didebat. Itu sama aja ngomong sama setan bu. Dia akan merasa diri benar, gak mau tahu benar atau salah, masuk akal tidak masuk akal, yang penting ngomong dulu.
Itu yang terjadi. Karena orang-orang yang tidak peduli. Yang dia pikirin cuma dirinya, perasaannya, kenyamanannya. Orang lain mau nangis, hancur hati, air mata, darah, terserah. Yang penting gue happy. Yang penting gue senang, yang penting gue puas. Itu ciri-cirinya. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Engkau boleh tertawa sekarang. Engkau boleh puas sekarang. Engkau boleh bilang, oh semua orang takut sama saya. Tetapi, saya harus ingatkan saudara. Engkau akan dimuntahkan Tuhan dan dibuang ke neraka. Kalung salibmu gak ada gunanya. Sertifikat bahwa engkau sudah dibaptis, engkau sudah disiding, gak ada gunanya. Karena Yesus bilang, pada saat aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Pada saat aku tak berpakaian, engkau tidak memberi aku pakaian. Pada saat aku di penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Pada saat aku sakit, engkau tidak memperhatikan aku. Pada saat aku dengan kekurangan-kekuranganku, engkau terus menghina aku. Dan Yesus bukan bicara untuk dirinya sendiri. Dia bilang ketika kamu tidak memperhatikan orang-orang hina, orang-orang miskin, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang penuh kekurangan ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Doa saya, mata kita dicelikan hari ini. Untuk kita bilang, Tuhan, selama ini aku pikir aku orang benar. Selama ini aku pikir aku orang yang hidup dalam terang dan dipilih oleh Tuhan. Tetapi hari ini aku menerima pemahaman. Aku harus peduli. Peduli terhadap keluarga. Peduli terhadap orang-orang miskin. Peduli terhadap orang-orang yang belum bertobat. Peduli sama orang-orang yang dalam kesulitan, kesusahan. Peduli sama orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Peduli sama orang-orang yang ada kekurangan. Saya bukan menghina, bukan menjatuhkan, bukan menyerang. Dan bukan kemudian menghakimi. Tapi saya menolong, saya menguatkan, saya membantu. Dan saya jadi berkat. Karena untuk itu saya dipanggil. Haleluya. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Ketidakpedulian yang berbahaya bagi orang pilihan. Apa ketidakpedulian yang berbahaya bagi orang pilihan? Satu, klik. Ketidakpedulian atas rencana dan teguran Tuhan. Waduh. Kalau kita udah sampai gak bisa dengar lagi rencana Tuhan dan teguran Tuhan dalam hidup kita, berarti engkau sedang ada di jalan tol menuju neraka. Kalau engkau buat dosa dan merasa benar, kalau kau nyakitin hati orang dan kau merasa orang itu yang harus mengerti aku. Saya beri nama engkau sedang berdiri di jalan tol yang menuju neraka. Mari peduli. Waduh, jalan saya udah salah. Waduh, saya nyakitin orang dan saya paksakan semua orang mengerti saya. Dan kalau saya ditegur, saya ngotot lebih keras. Saya tidak pernah mau say sorry. Saya tidak pernah mau berubah. Saya tidak pernah mau bertobat. Saya tidak pernah mau berkata, Tuhan ampuni aku. Aku selalu berkata, Tuhan robah dia, robah dia, robah dia, robah dia, robah dia. Dan tidak pernah aku menangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan robah aku, robah aku. Ketidakpedulian yang paling berbahaya. Ketika saya tidak peduli pada rencana Tuhan. Dan tidak peduli pada teguran Tuhan. Tuhan tegur saya tetap mengeraskan hati. Tuhan tegur saya malah nyalahin orang. Tuhan tegur saya melalui pendeta, saya tinggalkan gereja. Tuhan tegur saya melalui hamba-hamba Tuhan, saya benci hamba-hamba Tuhan. Saya pindah gereja, gereja yang tidak menegur dosa saya, tidak menegur kesalahan saya, dan mungkin tidak tahu siapa saya. Ketidakpedulian ini akan menempatkan saudara di jalan tol menuju neraka. Yang kedua, apa ketidakpedulian yang berbahaya bagi orang pilihan? Ketidakpedulian terhadap keluarga. Karena selalu saya bilang senjata setan di akhir zaman sedang diarahkan pada keluarga. Setan gak peduli engkau pelayanan sejauh istrimu menderita. Setan gak peduli sudah pelayanan sejauh rumah tanggamu hancur. Setan gak peduli sudah pelayanan sejauh engkau tidak peduli dengan anak-anakmu, engkau menciptakan kepahitan buat anak-anakmu. Setan gak peduli engkau pelayanan sejauh engkau gak punya hubungan baik dengan orang tuamu. Setan gak peduli engkau pelayanan sejauh engkau kasar dalam keluarga. Engkau tidak bisa menjadi teladan, engkau tidak pernah bisa menjadi contoh. Setan gak peduli engkau pelayanan. Pokoknya yang penting di keluarga engkau hidup semau-maunya. Setan bilang terus. Karena ingat,
Our family is our fortress. Keluarga kita adalah benteng. Dan kalau bentengnya sudah dihancur, bentengnya sudah diobrak-abrik, bentengnya sudah dikuasai musuh, maka hidup kita juga akan berantakan. Back to your fortress. Ayo mari kembali ke benteng kita masing-masing. Saya berkali-kali ditanya orang, kapan Glow kembali ibadah onsite? Saya bilang, Tuhan belum selesai. Maksudnya apa? Tuhan di akhir zaman ini. This is what I feel very strong in my heart. Ini yang saya rasa betul sangat kuat di hati saya. Tuhan sedang kembali membangun benteng-benteng keluarga. Supaya kita kembali beribadah sama keluarga kita. Karena sekarang akibat persaingan yang ada, menciptakan gereja-gereja yang memecah keluarga. Bayangkan ada gereja-gereja yang melayani khusus orang-orang muda. Jadi anak-anak gak mau pergi sama orang tuanya. Pelayanan khusus keluarga-keluarga muda tidak mau pergi sama orang tuanya. Dulu kan keluarga bersama-sama, 12 orang ke gereja, 7 orang ke gereja. Satu gereja yang sama mendapat pengajaran yang sama. Sekarang terpecah-pecah. Bahkan ada pelayanan khusus yang menekankan tentang pelayanan wanita, ibu-ibu ke gereja itu. Ada pelayanan khusus yang menekankan tentang pria. Wah, bapak-bapak ke gereja itu. Suami gereja lain, istri gereja lain. Anak-anak gereja lain. Anak-anak yang kuliah gerejanya lain. Anak-anak yang remaja gereja lain. Ada pelayanan khusus tentang anak-anak. Wah, di situ pelayanan anaknya gak bagus. Di sini lebih bagus. Anak-anak gereja lain. Pecah keluarga itu. Masing-masing mendapat pendidikan yang berbeda-beda. Sehingga setiap hari Minggu debat. Oh nggak bisa begitu, oh nggak bisa begitu. Karena firman yang didengar berbeda. Sampai pada akhirnya Tuhan izinkan pandemi berakhir. Maksud saya Tuhan izinkan pandemi terjadi. Pintu-pintu gereja tertutup. Dan Tuhan sedang kembali membangkitkan, Tuhan sedang kembali rebuild, Tuhan sedang kembali memulihkan benteng-benteng keluarga. Suami dan istri. Makanya selalu saya bilang, ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Ali rumah masing-masing bersama gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Saya selalu dorong saudara, mari beribadah sekeluarga, mari beribadah sekeluarga, mari beribadah sekeluarga. Karena ini yang saya pahami di akhir zaman. Allah sedang membangun benteng-benteng. Dan waktu benteng-benteng ini udah selesai, ada dua. Kita bisa kembali beribadah, atau trompet Tuhan berbunyi. Kita bersama-sama dalam kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya klik. Ketidakpedulian yang berbahaya bagi orang pilihan. Ketidakpedulian atas rencana dan teguran Tuhan. Dua, ketidakpedulian terhadap keluarga. Yang ketiga, ketidakpedulian terhadap tanggung jawab diri. Pokoknya kita cuma mengerjakan yang menyenangkan, menguntungkan, yang enak dan puas buat kita. Pada hidup ada tanggung jawab. Tanggung jawab untuk merubah karakter. Tanggung jawab untuk berjuang makin dewasa. Tanggung jawab untuk makin beriman dan mengandalkan Tuhan. Tanggung jawab untuk meninggalkan segala sifat-sifat duniawi kita. Tanggung jawab untuk meninggalkan ikatan-ikatan daging. Dan untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus bertanggung jawab. Makanya Paulus bilang, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Itu namanya tanggung jawab diri. Tanggung jawab untuk makin dewasa. Tanggung jawab untuk makin sempurna. Tanggung jawab untuk menjadi orang yang bisa diandalkan. Dan tanggung jawab untuk dapat menjadi terang Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya.
Ketidakpedulian yang berbahaya bagi orang pilihan. Yang keempat, ketidakpedulian terhadap orang di sekitar kita. Bayangkan. Alkitab bilang kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia dibuang dan diinjak-injak orang. Kalau orang Kristen sudah tidak peduli, kalau orang Kristen sudah tidak bisa jadi teladan, kalau orang Kristen sudah tidak bisa jadi berkat, kalau anak Tuhan Yesus sudah tidak bisa menjadi terang dunia, kita sama seperti orang dunia. Bukankah Alkitab berkata, supaya kita bersinar sebagai bintang-bintang yang menyala di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat hatinya. Selanjutnya, saya pelajari, klik. Yang kelima, ketidakpedulian yang berbahaya bagi orang pilihan, ketidakpedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan perhatian serta pertolongan. Makanya Yesus ajarkan terlebih berkat memberi daripada menerima. Karena Tuhan memberkati kita with a mission. Saya bingung kalau gereja masih mempersoalkan hidup Kristen hidup yang diberkati atau tidak. Itu sudah tidak bisa dipersoalkan lagi. Hidup Kristen adalah hidup yang diberkati. Yang setuju sama saya katakan hidup Kristen adalah hidup yang diberkati. Baru yang perlu dipersoalkan begini. Ada banyak orang yang berpikir berkat itu hanya sifatnya jasmani. Ya, hanya sifatnya materi. Ya, itu keliru. Tetapi jangan mengubah statement bahwa hidup Kristen adalah hidup yang diberkati. Apakah hidup Kristen menghadapi tantangan? Yes. Apakah hidup Kristen harus pikul salib? Yes. Tapi salib juga berkat buat kita. Apakah hidup Kristen harus menghadapi masa-masa yang sukar? Amin. Tapi masa-masa yang sukar juga berkat buat kita. Kita melihat kebaikan Tuhan, kita melihat kedahsyatan Tuhan, karakter kita dipulihkan, hidup kita diberkati, hidup kita diubahkan Tuhan justru di masa-masa yang sukar. Nah, hidup kita yang diberkati, makanya Yesus bilang apa? Aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan kasih karunia, kelimpahan sukacita. Kelimpahan teladan-teladan perbuatan hidup yang baik. Dan karena kita diberkati, Tuhan mau orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita bisa saja orang yang tidak percaya. Bisa saja orang yang menyebalkan. Bisa saja orang yang menjengkelkan. Bisa saja orang yang menyakitkan kita, tapi itu gak penting. Bayangkan tentara-tentara Romawi yang mencambuk Yesus. Akhirnya bilang apa? Sesungguhnya dia ini adalah anak Allah. Kenapa? Karena doa Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus peduli sama siapa? Yesus peduli sama orang-orang yang menyakitkan dan mengecewakan dia. Hello. Di dalam nama Yesus saya mesti jelaskan buat setiap saudara. Kita bukan hanya harus peduli sama orang-orang yang baik sama kita. Karena kalau kita peduli sama orang yang baik sama kita, orang dunia juga buat hal yang sama. Anjing aja buat hal yang sama. Iya kan? Kalau saudara setiap kali kasih tulang sama anjing, iya kan? Besok-besok sudah pulang dari jauh aja anjing udah. Iya kan? Tapi kita berbeda, kita warga kerajaan sorga. Orang boleh menyakiti kita, orang boleh mengecewakan kita, tapi selalu kita berkata, Tuhan, mampukan aku untuk tetap menjadi berkat buat orang-orang di sekitarku. Yang setuju katakan amin. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Apa dampak negatif dari ketidakpedulian? Kenapa orang benar yang hidup dalam terang akan berjalan dalam kasih dan menjadi orang-orang yang peduli? Karena orang-orang yang hidup dalam kasih dan kepedulian, dia akan terus melihat peningkatan dan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Tetapi saya pelajari apa dampak negatif dari orang yang tidak peduli. Yang pertama, hidupnya jadi batu sandungan dan menyebalkan bagi orang lain. Walaupun kita sudah bertobat. Dan kalau kita ngomong tentang Tuhan, kita jadi bahan tertawaan. Maka selalu saya bilang, ada banyak orang tidak percaya Yesus bukan karena kuasa Yesus kurang. Bukan juga karena dia membenci Kristus, bukan juga karena sebuah kelemahan dalam diri Kristus. Tapi ada banyak orang yang tidak percaya Yesus. Kenapa? Karena lihat hidup orang Kristen yang menyebalkan, menjijikan, dan memuakkan saudara. Kalau hidup kita tidak peduli, kita akan jadi batu sandungan.
Dan hidup kita akan menyebalkan buat orang lain. Orang lain bilang, ini orang ngomong tentang Tuhan, ini orang pergi ke gereja, ini orang kalau hari Minggu rumahnya keras banget, ada ibadah, itu ada pendeta glow katanya ya kan. Tapi kelakuannya menyebal, ini dia. Saudara, kalau hidup kita tidak peduli, kita hanya akan jadi bahan tertawaan dunia ini. Karena kita batu sandungan yang menyebalkan. Yang kedua, apa dampak negatif dari ketidakpedulian? Hidup kita tidak diperhatikan, bahkan ketika kita memerlukan. Karena ayat firman Tuhan bilang begini, klik. Amsal 21 ayat 13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, siapa yang hidupnya tidak peduli, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Artinya dampak negatifnya, kalau saya tidak peduli, saya menutup pintu rahmat Tuhan buat diri saya sendiri. Orang-orang yang tidak peduli, hidupnya susah. Orang-orang yang tidak peduli, pakai istilah saya bilang hidupnya banyak dimakan orang. Lalu dia bingung, kenapa ya semua orang begitu sama saya ya? Kenapa semua orang begitu? Karena elunya yang begitu. Tapi orang-orang yang peduli, bisa difitnah, bisa dikhianati, bisa dijahati. Tapi saya berani bersaksi buat saudara, kalau hidup kita peduli, ada saja berkat Tuhan yang tercurah buat kita tepat pada waktunya. Yang setuju sama saya katakan amin. Karena itu hukum Alkitab. Kalau kamu tidak membuka telinga buat orang lemah yang menjerit, maka juga tidak akan ada jawaban bagimu ketika engkau menjerit. Makanya Alkitab ajarkan apa yang kamu tidak ingin orang perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Kalau engkau tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Kalau engkau tidak ingin dilukai, jangan melukai. Kalau engkau tidak ingin dikhianati, jangan mengkhianati. Kalau engkau tidak ingin tersinggung, jangan menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, saya pelajari. Apa ruginya, apa dampak negatifnya kalau hidup saya tidak peduli? Hidup kita tidak mendatangkan manfaat yang positif. Tuhan mau hidup kita berarti. Tuhan mau hidup kita bermanfaat. Tuhan mau hidup kita jadi berkat. Tuhan gak mau hidup kita nyusahin orang, jadi batu sandungan yang menyengsarakan orang. Pak, hidupmu jangan nyusahin istri, Pak. Bu, hidupmu jangan nyusahin suami, kenapa sih, Bu? Oh, enggak, pendeta, enggak. Masih mau membenarkan diri sendiri. Jujur aja, Bu. Jujur aja, Bu. Ya tapi dia, stop, ya tapi dia. Start from me. Saya harus jadi berkat. Saya harus bawa damai. Saya harus menyatakan kasih lewat hidup saya. Saya harus menghadirkan shalom sorga. Saya tidak bisa bayangkan. Kalau ribuan orang, bahkan puluhan ribu, yang setiap minggu bersama-sama, dalam ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat bersama Gereja Bethel, Indonesia Globe Fellowship Center, Lawatan Allah di rumah masing-masing ini, dapat grab the word of God, dapat menerima firman dan berkata, Tuhan saya mau hidup peduli. Saya percaya, ada kegerakan rohani yang besar yang sedang terjadi. Anak-anak Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa dampak negatifnya? Kalau hidup kita tidak peduli. Kita menjauhkan diri dari berkat-berkat Tuhan. Alkitab saya bilang, kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka hidup kamu diberkati. Apa kehendak Tuhan buat setiap kita? Kehendak Tuhan buat setiap kita, supaya kita peduli. Simple aja. Yesus bilang apa? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minuman. Ketika aku tak berpakaian, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Dari ayat ini punya pemahaman yang sangat dalam. Tuhan mau kita peduli. Kalau ada orang sedang tertekan,
bela perkaranya. Kalau ada orang sedang stres, berikan damai di hatinya. Kalau ada orang putus asa, beri semangat. Kalau ada orang yang sedang lemah, sedang jatuh, jangan dihina. Karena kita ada untuk menjadi pribadi-pribadi yang peduli. Saudaraku, buat saya satu kehormatan di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, dapat kembali berbagi buat saudara. Dan saya percaya Tuhan sedang berbicara secara khusus. Dan kita mau bilang, Tuhan, aku mau jadi orang-orang yang peduli.